Hai, apa kabar? Salam sejahtera, salam damai, salam santun, salam silaturahmi bersama saya BDT. Selamat datang ke BDT Channel dan ini adalah BDT Reaction. Selamat datang kepada semua yang sedang menonton. Kepada yang masih baru di channel nih, BDT Channel merupakan sebuah channel di mana mengkompilasikan pelbagai konten menarik mulai daripada cerita seram, fakta menarik, dan juga reaction video. Tekan tombol subscribe, hidupkan butang notification bell agar kamu tidak ketinggalan dari konten BDT Channel. Hari ini saya akan buat sebuah reaction video daripada Remedial Script, sebuah channel daripada Indonesia. Kepada kalian yang belum tahu, Indonesia pernah dijajah oleh Jepun daripada 1942 sehingga 1945. Jepun sangat malu untuk mengajarkan sejarah ini kepada generasi muda mereka, di mana mereka pernah menjajah tanah Indonesia. Mengapa? Kita akan tonton video ini bersama-sama, oke? Video yang akan saya react ini akan saya letakkan di description box di bawah dan kamu boleh menonton video tersebut. Tapi pastikan kamu tonton video ini sampai selesai dulu. Pastikan juga kamu subscribe channel ini dan juga channel Remedial Script, oke guys? Jadi, mengapa Jepun sangat malu untuk mengajarkan sejarah ini kepada generasi muda mereka? Tanpa membuang masa, sama-sama kita menonton video ini. Kenapa Jepang malu pernah menjajah Indonesia? Kalian pernah nggak bertanya kenapa Jepang merasa malu menceritakan sejarah mereka? Ini Bahwa dulunya merupakan Jepang satu pernah menjajah Indonesia? fakta. Bukankah ini yang sebuah sejarah menarik, yang membanggakan buat mereka? Bahwa negara Jepang dulunya merupakan negara berkuasa dengan slogan 3A mereka. 昔は日本がインドネシアに植民地化しました。どう思ってますか？初めて来た? Halo guys, gimana kabar kalian Jadi saya pun semua? tertanya-tanya juga Admin ingin harap tetap mengetahui sehat dan terus semangat ya menjalani Jepun aktivitas malu kalian. Untuk untuk kalian kaum rebahan, tenang aja nih. mengaku Admin pernah akan temenin menjajah kalian dengan Indonesia. video menarik dari admin. So, pantengin aja nih channel ini. Dan jangan lupa klik subscribe-nya agar admin terus semangat untuk membuat konten betul, menarik guys. lainnya dari Tekan dunia tombol hiburan. subscribe. Kalian tahu nggak sih guys, bahwa ternyata pemerintahan Jepang itu tidak pernah mengajarkan sejarah tentang penjajahan mereka terhadap Indonesia di masa Ini lampau? merupakan sebuah Kira-kira info baru. apa sih alasannya kenapa Jepang seolah-olah enggan untuk memberitahukan hal itu kepada generasi muda mereka? Penjajahan Jepang terhadap Indonesia terjadi sekitar tahun 1942 Kan betul, dan 42 berakhir sehingga tepat pada hari dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. hampir sudah 17 Tercatat Agustus. selama 3 Bukan tahun lagi hampir. Jepang berhasil Mungkin menduduki bila video Indonesia ini yang sudah kala saya itu masih publish, bernama Hindia 17 Belanda. Agustus sudah berlalu. Jadi Penjajahan yang dilakukan Jepang ini bertujuan untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna untuk memasok industrinya. Jepang masuk ke Indonesia tanpa perlawanan dari pemerintahan Indonesia. Bahkan bangsa Indonesia menyambut gembira masuknya tentara Jepang ke Indonesia karena beranggapan bahwa Jepang telah membebaskan mereka dari belenggu penjajahan Belanda pada waktu itu. Jepang semakin jelas menjajah Indonesia setelah sumber-sumber ekonomi dikontrol secara ketat oleh pasukan Jepang. Pengontrolan ini dilakukan untuk kepentingan perang dan kemajuan industri Jepang. Cara-cara yang mereka lakukan antara lain yaitu melakukan romusha atau kerja paksa, para petani diawasi dan hasil tani dikirim langsung ke Jepang, perampasan harta benda penduduk secara paksa. Jepang melakukan sistem kerja paksa untuk membangun Jepun juga jalan, pernah jembatan, menjajah dan Malaysia, lapangan. guys. Mereka tidak hanya dipekerjakan di dalam negeri, tetapi dikirim juga ke Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Betul, ini betul. Mereka bekerja tanpa upah dan tanpa Andai makan kata yang sound cukup. saya tidak jelas bila Jadi, bercakap, meskipun saya minta Jepang maaf hanya sebab berkuasa selama 3,5 cuaca yang tahun hujan di Indonesia, membuatkan sound namun tidak beban berapa clear, penderitaan oke, yang guys? dirasakan oleh penduduk Indonesia seperti dijajah ratusan tahun. Berakhirnya masa penjajahan di Jepang di Indonesia diawali oleh menyerahnya Jepang kepada Amerika dan sekutunya. Amerika membalas serangan Jepang dengan menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Berikutnya pada 9 Agustus 1945, Amerika kembali menjatuhkan bom atom di kota Nagasaki. Jepang mengabarkan bahwa pasukan mereka diambang kekalahan kepada Amerika dan sekutunya. Pada tanggal 15 Banyak yang Agustus meninggal dunia tuh masa tuh. 1945,
Jepang menyatakan menyerah kepada Amerika dan semua Victory tentara Japan. Jepang yang saat itu berada di Surrender. Indonesia kembali ke Jepang untuk memperbaiki negara mereka yang sudah porak-poranda dihancurkan Amerika dan sekutunya. Mendengar kabar itu, golongan muda Indonesia mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, betul. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Satu info yang sangat menarik. setelah melewati berbagai peristiwa paling kelam sepanjang sejarah, Indonesia akhirnya resmi merdeka. Lantas, kenapa Jepang tidak pernah menceritakan Ya, sejarah ini kepada itu generasi satu muda tanda mereka? tanya yang sangat Di besar. dalam kurikulum Mengapa? pendidikan Jepang, sudah sangat lama cerita sejarah tentang penjajahan yang mereka lakukan kepada Indonesia atau Hindia Belanda tidak pernah lagi diajarkan. Kenapa? Setidaknya ada beberapa alasan yang sudah admin rangkum. Oke, ini adalah 1. Penjajahan Jepang di Indonesia adalah aib. Pemerintahan Jepang menganggap bahwa aksi penjajahan yang mereka lakukan khususnya di Indonesia merupakan sebuah aib yang memalukan. memalukan. Oke. Bukan karena mereka berhasil menduduki Indonesia, melainkan kekalahan mereka kepada sekutu dan Amerika inilah yang membuat mereka harus menutupi sejarah ini kepada generasi muda mereka. Sebab bila bom itu 2. dijatuhkan Tidak mengenal merupakan satu Indonesia. kekalahan yang sangat besar untuk Dulu Jepun. ketika penjajahan Jepang di Indonesia, nama Indonesia kala itu masih Hindia Belanda. Ya, Hindia Jadi yang Belanda. diajarkan di buku-buku sejarah di Jepang, mereka lebih mengenal nama Hindia Belanda. Itulah mengapa ketika ada generasi muda Jepang sangat syok ketika mengetahui bahwa itu dulunya nama Indonesia sekarang ini. 3. Tidak mau berperang lagi. Ya, betul. Kekalahan Jepang kepada Amerika membuat negara itu enggan untuk berperang lagi. Banyak Selain yang tidak memiliki terkorban alutsista yang masa itu. baik, Jepang mengakui bahwa peperangan dan penjajahannya di masa lalu merupakan sebuah kesalahan. Ya, betul. Itulah mengapa Jepang meminta maaf atas perlakuan keji mereka kepada negara-negara yang pernah mereka jajah. Jadi, jangan heran jika generasi veteran Jepang lebih tahu sejarah tentang penjajahan Jepang kepada Indonesia. Umumnya, generasi tua Jepang itu akan menundukkan kepala dan meminta maaf jika dia tahu ada orang Indonesia, Oh, tak terkecuali dimanapun bertemu. Sedangkan untuk generasi muda mereka, pemerintah Jepang tidak mau membuka hal itu, karena mereka mau membuka langkah baru dengan cara hidup damai dengan semua bangsa di dunia. mereka mengajar Sama generasi seperti yang muda dilakukan mereka. pemerintahan Jerman yang Betul, meminta Jala. maaf secara terbuka atas penjajahan yang pernah mereka lakukan. So guys, sekian dulu informasi yang Oke. dapat admin berikan. Sangat Jika menarik kalian info punya nih. pandangan lain, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Bila Oke. dirasa bermanfaat, silahkan share ke semua media sosial kalian. Sampai bertemu di lain waktu. Oke, demikian merupakan video daripada Remedial Script. Oke, sebelum itu saya mohon izin daripada Remedial Script untuk saya buat reaction daripada video ini. Dan pada pendapat pribadi saya, Indonesia pernah dijajah oleh Jepun. Bukan saja Indonesia, Malaysia pun pernah. Dan itu merupakan satu sejarah hitam untuk negara-negara yang pernah dijajah. Kenapa? Sebab banyak korban, bukan lagi banyak, memang banyak korban yang terkorban semasa zaman penjajahan itu berlaku. Jadi Jepun mengambil langkah untuk mengajar generasi muda mereka untuk melupakan hal-hal yang begitu memalukan untuk mereka lah, sebab mereka menjajah secara paksa pada ketika itu, dan itu merupakan satu langkah yang bagi saya bijak untuk mengajar generasi baru, generasi muda untuk lebih berdamai sesama negara tetangga dia. Oke. Jadi konklusi daripada video ini merupakan satu fakta yang sangat menarik. Hari ini saya tidak buat video tentang militer, tetapi ini juga saya rasa sangat berkaitan dan sangat menarik untuk saya buat reaction video. Jadi moga saja video ini mampu menghibur kamu dan memberi kamu sedikit fakta yang memberi kamu pandangan yang lebih luas tentang Indonesia dan juga Jepun. Oke? Sampai di sini saja video saya pada kali ini. Semoga kalian terhibur. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga channel Remedial Script. Oke guys, jadi sampai di sini saja, kita akan berjumpa di episode akan datang lagi. Semoga kamu terhibur. Oke, sampai di sini saja. Salam damai, salam silaturahmi, salam serumpun, kita serumpun.